Kita mulai After 10 pagi ini dari Jakarta. Ribuan peserta aksi 313 sudah memadati Masjid Istiqlal Jakarta sejak Jumat pagi. Bukan hanya dari Jakarta, peserta aksi ini juga berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung. Arus lalu lintas di depan Masjid Istiqlal Jakarta sudah mulai padat seiring dengan merapatnya ribuan peserta aksi 313 yang akan berdemo pada hari ini. Meski tidak sebanyak pada aksi 212 Desember tahun lalu, ribuan peserta aksi 313 dari berbagai daerah di tanah air ini dijadwalkan akan melakukan aksi Long March ke Istana Negara selepas sholat Jumat. Aksi bela Islam yang dimotori oleh Forum Umat Islam menuntut pemerintah mencopot Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang menjadi terdakwa atas kasus penodaan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 tentang pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab belum mengkonfirmasi akan turut serta dalam aksi ini. Masa aksi 313 yang menggunakan kereta komuter lain mulai berdatangan di stasiun Juanda pada Jumat pagi. Peserta aksi tampak datang berkelompok maupun perorangan dan berbaur dengan penumpang lain. Sebelumnya jelang aksi 313 yang akan dilakukan Jumat ini, Forum Umat Islam selaku penggerak aksi mengajak umat Islam turut serta dalam aksi yang menuntut dicopotnya status Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama. FUI mengklaim aksi 313 akan dihadiri ratusan ribu pendemo dan sejumlah tokoh seperti Amin Rais serta Rizik Syihab. Ini merupakan aksi damai, tidak ada setting untuk ricu, walaupun di medsos barangkali udah ramai katanya mau ricu dan konfirmasinya pimpinan Asy-Syafi'iyah Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i akan hadir, kemudian tokoh nasional Bapak Amin Rais insya Allah juga akan hadir, kemudian tentunya yang lain-lain para ulama habaib yang ada di Jakarta. Kalau pimpinan Ormas ini sudah rapat kemarin. Mabes Polri telah menerima surat pemberitahuan tentang adanya aksi 313 yang akan digelar oleh Forum Umat Islam Jumat ini. Namun Polri mengimbau masa aksi agar tidak melakukan long march karena akan mengganggu warga yang beraktivitas. Boleh long march, tapi kalau mengganggu ketertiban kita juga boleh membatasi. Jadi kalau rencananya ke jalan A atau jalan B silakan, tapi kalau di situ kita anggap tidak tertib ataupun mengganggu yang lain ya kita bisa belokkan. Itu kan masalah koordinasi dan kompromi di lapangan saja. Kalau dari penyiaran mereka itu sekitar 3.000 sampai 5.000, bahkan lebih ya, bisa sampai puluhan ribu menurutnya. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Mila Dia Rahma di Masjid Istiqlal saat ini. Selamat pagi Mila, bagaimana keadaan di Masjid Istiqlal hingga pagi ini? Ya, selamat siang teman-teman. Maaf saya tidak terlalu jelas mendengar pertanyaan Anda, tapi bisa saya gambarkan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Ribuan peserta aksi 313 yang dijadwalkan akan melakukan aksi Long March menuju ke Istana Negara sudah mulai berdatangan, sudah memadati Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid Istiqlal Jakarta sendiri dipilih sebagai titik temu dari semua peserta aksi yang akan mengikuti aksi Long March menuju ke Istana Negara. Karena dijadwalkan selepas salat Jumat nanti ribuan masa peserta aksi ini akan melakukan aksi Long March. Ada beberapa jalur yang mereka akan lewati dan ini mungkin menjadi perhatian Anda karena bagi Anda yang akan melewati jalan atau jalur yang akan dilakukan oleh para peserta aksi ini lebih baik memilih jalur lain begitu. Nah, jalurnya adalah keluar dari Masjid Istiqlal, ribuan peserta aksi ini akan masuk ke Jalan Medan Merdeka Timur menuju ke depan Kedubes Amerika Serikat sampai dengan Balai Kota. Dari Balai Kota kemudian lanjut ke Patung Kuda langsung menuju ke Istana Negara. Selain itu teman-teman bisa saya informasikan di sini suasana arus lalu lintas sendiri di depan Masjid Istiqlal yang berseberangan juga dengan
Gereja Katedral Jakarta ini sudah mulai lancar arus lalu lintasnya. Belum ada pengalihan arus lalu lintas memang yang terjadi di sekitar Masjid Istiqlal. Tapi sebenarnya meskipun kalau kita lihat bisa saya gambarkan di sini seperti yang sudah disampaikan pada laporan-laporan sebelumnya. Kalau kita gambarkan jumlah dari peserta aksi yang ikut pada aksi 313 hari ini memang jauh lebih sedikit dibandingkan aksi sebelumnya 411 maupun 212. Kemarin juga Kapolda Metro Jaya bahkan Irjen Pol M. Iriawan juga menyampaikan ada laporan masuk ke Kapolda yang menyatakan peserta aksi yang ikut pada hari ini berkisar antara 10 sampai 20 ribu orang. Namun menurut intel dari Polda sendiri jumlahnya tidak akan sebesar itu. Kemungkinan antara 2.500 sampai dengan 3.000 peserta saja. Namun kita masih terus tunggu karena memang semakin siang, semakin mendekati sholat Jumat ini, ribuan orang sudah mulai bergerak mendekati Masjid Istiqlal. Teman-teman, saya punya beberapa catatan skema pengalihan arus yang mungkin terjadi. Dan ini sifatnya masih situasional, artinya melihat bagaimana eskalasi dari peserta yang akan ikut aksi pada hari ini. Nah, pengalihan ini terbagi menjadi 3 zona. Di sekitar Monas, di sekitar Sarinah, dan juga di sekitar Bundaran HI. Sedikit saya sampaikan mungkin. Yang pertama adalah di sekitar Monas. Arus lalu lintas dari arah Lapangan Banteng menuju ke Jalan Veteran ini bisa dialihkan menuju ke Jalan Pos. Kemudian dari Jalan Gunung Sahari menuju ke Jalan Sutoyo dialihkan ke Jalan Senen Raya. Kemudian dari Jalan Senen Raya menuju ke Gunung Sahari ini bisa dialihkan menuju ke Jalan Budi Utomo. Itu untuk sebagian memang saya sebutkan ini dari kawasan sekitar Monas. Kemudian dari kawasan sekitar Sarinah ada beberapa jalur pengalihan arus yang mungkin bisa diperhatikan begitu. Tapi lagi-lagi ini juga harus menunggu melihat situasi dari pergerakan aksi ini. Dari Jalan Abdul Muiz menuju ke Kebun Sirih bisa dialihkan menuju ke Jalan Fahrudin dan Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian dari Jalan Agus Salim dialihkan ke Jalan Kebun Sirih dan juga Tugu Tani. Dan untuk sekitar Bundaran HI, ini ada beberapa jalur pengalihan dari Sudirman menuju ke Bundaran HI, dialihkan ke Jalan Tanjung Karang, kemudian masuk ke Jalan Kendal dan masuk ke Jalan Latuhar Hari. Kemudian dari Jalan Imam Bonjol dialihkan ke Jalan Pamengkasan, masuk ke ruas Jalan Sudirman begitu. Nah teman-teman, skema untuk penutupan arus lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal sendiri sebenarnya sudah disiagakan begitu atau sudah disiapkan. Ini untuk mengantisipasi kemudian ternyata pergerakan arus para peserta aksi 313 ini besar dan juga membludak begitu. Nah ada beberapa ruas jalan yang kemudian bisa ditutup jika eskalasi peserta ini sudah mulai banyak di sini. Di antaranya jalan di sekitar Patung Kuda, kemudian jalan di sekitar Stasiun Gambir, dan terakhir di jalan belakang Jalan Veteran. Nah pihak kepolisian sendiri juga sudah mengerahkan kalau untuk di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta ada sekitar 100 sampai 200 personil dari Polsek Sawah Besar yang juga sudah disiagakan bahkan sejak 2 hari yang lalu. Namun Polda Metro Jaya juga terus mengantisipasi, jadi pergerakan nanti massa dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju ke Istana Negara ini juga akan diatur begitu. Ada barikade yang sudah disiapkan, jaraknya misalnya dari Istana Negara ini ada sekitar 500 meter. Jadi betul-betul ini supaya nanti masyarakat yang lain yang menggunakan fasilitas publik seperti jalan ini juga tidak terganggu. Untuk sementara kami juga masih belum bisa melihat begitu adanya tokoh-tokoh sentral dari berbagai macam ormas Islam yang memang dikabarkan hari ini juga akan mengikuti aksi 313. Catatan saya memang tidak semuanya karena kita tahu sebelumnya himbauan dari Ketua PBNU Said Agil Syirat, kemudian dari Ketua PP Muhammadiyah juga mengatakan baiknya memang masyarakat tidak ikut aksi hari ini karena kalau kita bicara soal tuntutannya sebenarnya sama dengan yang sudah disuarakan beberapa bulan yang lalu, bahkan dalam setiap sidang Ahok yang digelar pada hari Selasa ini juga aspirasi mereka juga sudah sama gitu. Jadi untuk hari ini yang dikabarkan akan mengikuti aksi ini, tokohnya ada Novel Haidir Bamukminin yang merupakan sekjen dari Dewan Syuro FPI DPD DKI Jakarta yang dimungkinkan akan hadir pada hari ini. Namun Imam Besar FPI juga kita masih belum mengkonfirmasi dan kami masih belum bisa melihat kedatangan dari tokoh-tokoh besar dari Front Pembela Islam ini. Kemudian Kiai Haji Lutfi Basyari Ali yang merupakan Kabid Fatwa dari MUI Malang juga dikabarkan akan mengikuti aksi hari ini. Kita tunggu bersama teman-teman seperti apa nanti eskalasi dan juga kedatangan para peserta aksi 313 ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan aktivitas masyarakat yang lain juga masih bisa berjalan dengan baik. Tampaknya memang selepas, lagi-lagi kita garis bawahi, selepas sholat Jumat ini kemungkinan pergerakan massa menuju ke Istana Negara akan lebih besar begitu. Kembali ke teman-teman di studio. Ya, Miladia Rahma, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta.